Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ihsan Yusuf Fadilah. Saya dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 RPL 1. Di pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas industri yang keempat, yaitu tentang main gaji ya. Sini saya ditugaskan untuk membuat sistem manajemen gaji. Deskripsi soalnya: buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model atau kurung buka gaji PHP gaji. Nah, di sini ada langkah kerjanya seperti ini. Lantas di fitur lihat karyawan ada tertulis nama karyawannya, lalu ada jabatannya seperti ini. Lalu di fitur untuk menambahkan karyawan ada beberapa fiturnya, yaitu muncul inputan yang memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, manajer, supervisor, dan staff. Ketiga, jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka muncullah peringatan error. Lantas yang terakhir, ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya tersebut pada model gaji. Lalu ada di update karyawan. Nah, di sini seperti ini. Kalau update karyawan, nanti saya akan contohkan seperti saya libatkan. Lalu ada fitur untuk menghapus karyawan. Ini contohnya kayak gini. Hitung gaji karyawan, lantas keluar aplikasi, dan kayak gitu tugasnya. Oke, langsung saja ke codingannya. Di sini saya sudah membuat main gaji ya, untuk gaji karyawan. Nah, pertama-tama saya bikin seperti ini. Ada fungsi untuk membaca data karyawan. Saya pakai function baca data karyawan ini. Lalu ada fungsi untuk menulis data ke file. Lantas fungsi untuk menampilkan menu. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan daftar karyawan. Ini dia codingannya ya dari awal. Ini teman-teman kalau mau ikutin tinggal sesuaiin aja. Yang kelima ada fungsi untuk menambahkan karyawan. Nah, ini dia codingannya kayak gini. Lantas ada fungsi untuk update karyawan. Ini untuk update. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus karyawan. Nah, kayak gini. Ini untuk menambahkan daftar karyawan, validasi nomor karyawan, dan informasi karyawan yang akan dihapus. Lantas ada konfirmasi penghapusan. Ini menyesuaikan ulang data array, dan daftar karyawannya diperbarui. Lantas selanjutnya ada fungsi untuk menghitung gaji karyawan. Ini ya, ini. Lantas menentukan gaji pokok dan tunjangan berdasarkan jabatan. Ini dia. Ini codingannya.
Selanjutnya ada meminta jumlah jam lembur. Nanti kalau saya sudah mengaktifkan terminal, nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, buat meminta jumlah jam lembur, menentukan gajinya udah ditentukan ya, meminta rating kerja, menampilkan hasil perhitungan gaji sesudahnya. Terus ada fungsi untuk keluar dari aplikasi. Ini yang terakhir, logika utamanya ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk running. Kita ke terminal dulu ya, kayak gini. Teman-teman biar cepat, langsung klik aja kontrol, terus ada yang keyboard itu, atau enggak kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman kesini ke view, klik ke terminal. Nah, terminal ini teman-teman sudah ditampilkan seperti ini. Saya sudah bikin, ini yang diperintahkan ada 2. Selanjutnya saya bikin sendiri untuk nama saya sendiri. Sini kita coba hapus dulu ya, kita awal lagi, view, lalu ke terminal. Sini klik PHP, ketikkan PHP spasi index titik PHP. Nah, ini mengetikkan itu dari file yang ini ya, PHP spasi lalu index PHP, langsung di enter saja. Nah, selanjutnya muncul kayak gini, lalu kalian tinggal testing aja satu-satu. Misalnya satu ada lihat karyawan. Nah, dilihat karyawan, nanti teman-teman langsung ditampilkan seperti ini, ada karyawan-karyawannya. Kita coba yang kedua, untuk tambah karyawan. Coba masukkan nama karyawan, kita pakai nama apa aja ya. Oke, jabatannya kita ke staff, lantas selanjutnya udah ya, sudah kita lihat satu. Nah kan udah ada nama baru. Nah, gimana kalau kita menambahkan karyawan tapi jabatannya gak sesuai yang dari 3 ini, manajer, supervisor, staff. Kita coba ya, tadi diperintahkan kalau jabatannya tidak sesuai akan muncul error. Kita coba tambah karyawan, lantas kita coba kasih nama Nah, jabatan yang kita kasih dari selain dari 3 ini, coba OB misalnya. Nah, kalau tidak tercantum di sini jabatannya, maka akan muncul jabatan tidak valid, harus manajer, supervisor, atau staff. Baik, selanjutnya kita ini dulu. Nah, buat update kita coba yang ketiga, update karyawan. Pilih nomor karyawan yang ingin diupdate. Kita update yang nomor 4, yang Sky. Masukkan nama baru. Nama barunya kita tambahin Sky Efforts. Nih, contohnya ya. Ini. Lalu jabatannya kita ganti
sama supervisor. Nah udah ini, nah kan jadi di key effort yang tadinya kayak aja jadi key effort udah diupdate, lalu jabatannya jadi grand supervisor. Yang keempat kita coba hapus. Keempat, hapus karyawan. Kita hapus yang nomor 4 juga, yang si key. Coba ya. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus? Di sini ada pilihan Y atau N, atau yes atau no. Kita Y. Yes. Nah, langsung saja hapus. Yang kelima, kita coba hitung gaji. Hitung gajinya kita hitung gaji yang si nomor 1, si John Chu. Lantas nanti kalian disuruh sesuaiin yang kalian mau, jumlah jam lemburnya berapa. Misalnya jam lemburnya 5 jam, rating kerjanya 5. Nah ini dia total gajinya. Nah ada gaji pokoknya 10 juta, tunjangan jabatannya 3 juta, jam lembur 5 jam ya, dikali 25.000, 125.000. Bonus kinerjanya tadi yang rating 2 juta, jadi total gajinya 15.125.000. Kayak gitu teman-teman. Nah yang terakhir kita pilih 6, keluar aplikasi. Nah kayak gini. Kalau kita pilih 6 ya tampilannya seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Nah di sini saya juga diperintahkan untuk menghapus. Kalau kita menghapus, datanya tidak berubah, tetap saja gak ke tampilan awal lagi. Ini kan udah ya. Sini kita hapus, kita balik lagi ke terminal, dan datanya ya cepat, dan datanya tetap ada yang ini ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.